Halo guys, ketemu lagi bareng gue Bewok di channel YouTube Pricebook, yang mana Pricebook sebagai shopping media influencer akan terus memberikan berita-berita terupdate terkait produk-produk terbaru ya guys, terutama buat kalian semua nih. Nah, seperti yang kita tahu ya, di tahun 2023 ini tuh banyak banget brand yang berlomba-lomba buat ngeluarin handphone ataupun produk dengan RAM yang gede, kemudian ROM juga gede banget nih guys. Cuman, mungkin ada beberapa part yang mereka lupakan, kayak misalkan dari segi desain, kamera, pengecasan cepat, bahkan chipsetnya. That's why ini Vivo mengeluarkan produk terbarunya mereka ya, yaitu Vivo Y36. Nah, yang mana untuk handphone ini, dia tuh punya slogan Gaya Sultan, Performa Jagoan. Kira-kira sekeren apa sih guys handphone ini? Gak usah lama-lama, langsung aja kalian simak video full reviewnya brodi. Oke guys, jadi salah satu USP dari smartphone ini tuh di bagian desainnya ya. Yang mana Vivo Y36 ini kali ini adalah seri Y pertama yang membawa dynamic glass design. Hal ini tentunya ngebikin Vivo Y36 jadi lebih terasa smooth ya di genggaman gua nih, dan lebih menonjol gitu dari kompetitor di kelasnya yang biasa cuma ngasih pakai bahan plastik aja nih materialnya. Selain itu bro, desain modul kameranya ini terlihat ada efek layaknya pelangi nggak sih? Vivo Y36 pun juga memiliki desain 2.5D slim design ya, yang cuma punya ketebalan 8 mm aja. Dan buat lo semua nih yang kurang merasa cocok sama warna Meteor Black dari Vivo Y36 ini, varian warnanya ada yang lain kok, yaitu Glitter Aqua. Kemudian desain bagian belakang dari Vivo Y36 pun ini udah tahan dari bekas sidik jari ya, debu ataupun goresan lain bray. Karena ini udah dilapisin sama Fluoride AG Glass. Dan juga udah tersertifikasi IP54 yang ngebuat smartphone ini guys tahan sama cipratan air dan juga debu. Jadi santai aja bro, smartphone ini tuh punya durable yang oke banget loh. Bahkan nih pihak Vivo mengklaim kalau Vivo Y36 ini udah diuji di suhu minus 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius nih dalam hal penggunaannya. Dan minus 40 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius dalam storage ataupun penyimpanannya. Intinya sih ya, Vivo Y36 ini jadi smartphone yang punya desain kece tapi durable-nya juga oke bro. Kurang lebih seperti itu ya guys, desain bagian belakang dari Vivo Y36. In my opinion, ini cukup menarik sih desain bagian belakangnya. Tapi kalau kita balik ke depan, apakah desain dan juga performa dari si Vivo Y36 ini oke juga? Mari kita kulik guys. Nah, hal yang cukup menarik nih ya, di bagian depannya adalah layar Ultra O-Screen khas Vivo guys. Jadi layarnya tuh udah kayak seri V sama seri X-nya Vivo. Enak banget deh buat nonton ataupun main game nih dengan layar luas kayak gini bro. Ditambah lagi nih ya, udah support refresh rate nyampe 90 Hz. Terus kalau kita lihat dari bezelnya ini lumayan tipis juga ya guys, tapi belum setipis handphone-handphone kelas flagship. Ya wajar sih menurut gua. Bagian dagunya juga masih lumayan tebel ya untuk ukuran layar seluas 6,64 inci dengan resolusi Full HD+. Nah, untuk panel layarnya ini masih pakai panel IPS LCD ya bray. Tapi walaupun IPS LCD slow banget karena Vivo Y36 ini udah support White Color P3 Gamut yang setara nih sama AMOLED. Selain itu layarnya juga udah punya fitur Sunlight Display ya, jadi doi ini masih bisa dipakai dan tetap kelihatan kok di bawah sinar matahari. Kurang lebih seperti itu ya peningkatan yang dibawa sama Vivo Y36 kali ini. Kalau kita lihat dari back cover sama bagian depannya memang sebuah peningkatan yang cukup oke ya. Cuman nggak masalah itu aja bray. Bahkan performanya ini juga cukup menarik loh buat kita bahas lebih jauh. Langsung aja kita kulik bro. Soalnya kayak yang lu lihat di thumbnail ya, kalau RAM yang dibawa itu totalnya adalah 16 GB dengan konfigurasi 8 GB plus 8 GB extended RAM. Yang tentunya nih bakal ngasih lu experiences tanpa adanya lag deh waktu lu ngejalanin aplikasi. Misalkan nih ya, kayak misalkan lu buka 25 aplikasi secara bersamaan tanpa adanya lag sama sekali nih pastinya. Kalau dipakai buat kerja sih recommended banget ya si Vivo Y36 ini. Apalagi ROM-nya ini udah 256 GB. Gue rasa ROM segini emang belum banyak banget sih yang pakai di range harga 3 jutaan. Sedangkan kalau kita bandingin ya sama Y35, Vivo Y36 ini ngasih memori 2 kali lipat lebih gede loh. Jadi lo bisa nyimpan foto lebih dari 52.000 foto bray, dan aplikasi lain ini juga nggak bakal habis-habis gue rasa. Untuk menunjang performanya, Vivo Y36 juga pakai chipset Qualcomm Snapdragon 680 dengan prosesor octa-core ya yang punya clock speed nyampe 2,4 GHz. Nah, untuk fabrikasinya pun ini udah 6 nanometer guys, yang mana nih memungkinkan power efficiency dan baterai itu tetap irit.
Gue secara pribadi pun udah ngetes ya buat performanya nih dengan menggunakan beberapa benchmark, Bray. Yang pertama ada tentu benchmark, yang mana Doski ini bisa menghasilkan skor di angka 286.635 poin. Terus kalau kita lihat nih ya, dari pengetesan PC Mark, ini Doski bisa menghasilkan skor di angka 6.700 guys. Menurut gua ini lumayan lah untuk handphone di kelasnya bro. Gue juga nyoba nih ngetes mainin game di Vivo Y36 ini dengan mainin Genshin Impact selama setengah jam. Gue sih ngerasa ya kalau Vivo Y36 ini masih bisa mainin sih, tapi di settingan default 30 fps aja bro. Nah untuk motion dan grafisnya menurut gue juga masih oke lah di handphone harga kelas 3 jutaan. Karena gue gak nemuin adanya lag ya waktu gue main kurang lebih selama durasi itu 15 menit. Dan ketika udah 30 menit, ini back covernya jujur agak anget ya bray. Tapi nggak berlebihan sih menurut gue. Masih manusiawi dan tetap nyaman di tangan gue bro. Tapi lu semua harus inget ya, kalau gue tuh tidak menyarankan lu mainin di high, apalagi di high hash. Kemudian si Vivo Y36 ini juga udah ngasih fitur Multi Turbo 5.5. Yang tentunya nih bisa membantu mengoptimalisasikan prosesor, kemudian menurunkan shutter, serta lag waktu kita ngegame. Kemudian ada Do Not Disturb dan juga eSport Mode. Oke guys, lanjut. Sekarang gue akan bahas masalah kamera dari si Vivo Y36 ini. Yang mana Doski ini udah pakai Ultra HD Imaging System guys, dengan konfigurasi sebagai berikut. Ada 50 megapiksel ya untuk main kameranya dengan bukaan diafragma f1.8 plus 2 megapiksel bokeh lens dengan bukaan diafragma f2.4. Gak ketinggalan juga nih di bagian pojok ada LED flashnya. Menurut gue sih ya buat lensa 50 megapiksel nih udah cukup banget guys, dapetin hasil foto yang bagus. Ditambah lagi nih Vivo ngasih fitur Portrait Light Effect untuk kameranya yang memiliki kelebihan buat merubah efek cahaya dan nambah lebih banyak nih kreativitas serta keunikan dalam foto dan juga video guys. Sedangkan buat kamera depannya ya, Doi punya lensa beresolusi 16 megapiksel dengan bukaan diafragma f2.45. Nah, bagian yang menarik ini menurut gue nih ya, karena kamera selfie-nya udah punya Super Night Mode guys, yang bikin muka lo tetap glowing ya, walaupun dalam keadaan minim cahaya. Dibantu juga nih sama Aura Screen Light ya, yang bakal ngasih pencahayaan soft dan juga tetap natural. Jadi lo semua tuh nggak usah khawatir lagi deh selfie pas malam hari. Hasil fotonya tuh nggak bakalan noise guys. Baiklah Brody, sampai juga nih kita ke part terakhir dan menjadi salah satu USP penting dari si Vivo Y36 ini, yaitu pengecasan 44 watt flash charge yang dikombinasikan sama baterai berkapasitas 5000 mAh. Yang mana ini menjadi peningkatan yang paling tinggi ya di seri Y-nya Vivo. Tentunya ini bisa mengisi baterai Vivo Y36 dari 0 sampai 30% tuh hanya dalam kurun waktu 15 menit aja. Ditambah lagi nih ya, udah adanya 24 Dimension Security Protection dan Smart Charging Engine. Untuk memastikan safety saat pengecasan dan baterai health ini jadi tetap aman tentunya. Terus nih ya bro, baterai 5000 mAh-nya ini bisa dipakai main game sampai 7 jam nonstop loh. Dan gak kelewatan juga nih brother, kalau di Vivo Y36 ini udah punya fitur yang namanya NFC Multifunction. Yang tentunya nih, lo bisa top up saldo uang elektronik atau ganti akses card buat apartemen lo. Atau yang keren lagi nih, bisa jadi akses buat sistem transportasi bro. Nah kalau buat harganya, Vivo Y36 ini dijual cuma 3.399.000 aja guys. Entah kenapa ya, gue sih ngerasa kalau Vivo Y36 kali ini memang cukup banyak bawa peningkatan. Terutama part yang paling gue suka adalah masalah RAM-nya yang gede dan internal storage yang cukup lapang. Jadi gue mau kerja, kemudian multitasking juga jadi lancar bro. Tapi balik lagi ya, itu semua memang pendapat gue, karena kebutuhan gue terhadap sebuah handphone ya memang cuma buat kerja, multitasking gitu ya bro, sambil main game palingan. Dan gue garis bawahin lagi bahwa semua hal yang sudah gue jelaskan tadi berdasarkan point of view gue ya brother. Kalau misalnya lo memang punya pendapat lain, monggo aja langsung sharing-sharing di kolom komentar guys. Dan bewok pamit. Assalamualaikum brody.